Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Surat Al-Baqarah 183 ini menurut sebagian ahli tafsir ya disampaikan bahasanya diturunkan di bulan Sya'ban pada tahun ke-2 Hijriah. Dan mengatakan tepatnya tanggal 10 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi baru pada tahun kedua itulah kewajiban puasa Ramadan ini disampaikan atau diturunkan kepada kaum muslimin yang sudah ada di Madinah. Ketika tahun pertama masih belum diwajibkan puasa Ramadan dan ada puasa Asyura yang saat itu menurut sebagian ulama sudah diwajibkan terlebih dahulu. Nah, pada ayat-ayat ini mari kita kaji bersama ya, yang berjudul kewajiban puasa atau fardhiyatus shiyam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian asyam, yaitu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, bilangan hari yang sebentar saja ya, tidak sepanjang tahun, tidak lama, hanya beberapa hari saja, 1 bulan, antara 29 sampai 30. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa yang ada di antara kalian sakit, aw ala safar, atau dia berada dalam perjalanan, lalu dia berbuka, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia wajib baginya berpuasa sebanyak bilangan hari yang ditinggalkan pada hari-hari lain di luar Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan kewajiban atas orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa tersebut, fidyah, membayar fidyah, yaitu berupa apa? Ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan, maka barang siapa yang
dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan, beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalam bulan ini Al-Qur'anul Karim. Permulaannya yaitu awal surah Al-Alaq, ataupun nanti pada penjelasannya adalah Lailatul Qadar, yang itu juga terjadi di bulan Ramadan. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wabayinat, dan penjelasan-penjelasan mengenai minal huda, mengenai petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan, yang hadir di satu negeri, dia tidak dalam keadaan musafir, di antara kalian bulan tersebut, dia melihat hilal di bulan di negerinya bulan Ramadan ini, falyasumhu, maka hendaklah dia mengawali puasanya. Wa man kana maridhan, dan barang siapa yang dia dalam keadaan sakit, aw ala safar, atau dalam keadaan di perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia mengganti sebanyak bilangan hari yang ditinggalkan pada hari-hari di luar Ramadan. Yuridullahu bikumul yusr, Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usr, dan tidak menghendaki kesukaran, kesulitan. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan hari, mencukupkan bilangannya sesuai dengan ketentuan. Kalau berdasarkan ru'yatul hilal pada awal Ramadan, maka akhir Ramadan memasuki Syawal juga demikian, antara 29 atau 30 hari itu disempurnakan. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir, biasanya takbiran ya, pada saat maghrib di 1 Syawal. Jadi bertakbir, mengagungkan Allah Ta'ala ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah tunjukkan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah, inilah 3 ayat yang akan kita kaji bersama, yang pembahasannya pertama dari pendekatan bahasa ya. Jadi saya sering menggunakan referensi tafsir Al-Munir yang menggabungkan antara teori klasik dan teori modern. Teori klasik yaitu tafsir bil ma'thur, yang menggunakan pendekatan bahasa dan juga Al-Quran dan hadis serta perkataan ulama, dan juga ada tafsir bil ra'yi juga, yaitu pendapat-pendapat beliau, kesimpulan-kesimpulan beliau ya. Ini tidak saya bahas secara rinci karena bagi yang tidak background pesantren agak susah untuk memahaminya ya. Jadi i'rab itu adalah kedudukan kata dalam kalimat. Setiap kata dalam bahasa Arab itu ada jabatannya, ada kedudukannya. Al-Quranul Karim sebagai referensi utama kita kaum muslimin, sebagai dalil dalam hukum-hukum, itu juga menjadi dasar dalil dalam hal kebahasaan ya, bahasa Arab ini.
Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kami turunkan Al-Quran itu Arabiyah ya, dengan berbahasa Arab la'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir ya. Jadi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang dipahami oleh masyarakat Arab saat itu ya, masing-masing memiliki ijaz ya, memiliki keistimewaan, mukjizat. Nah, ini saya singgung sedikit saja. Kata kama kutiba, huruf kaf ini menempati kedudukan nasab karena ia menjadi sifat bagi masdar yang dihapus. Takdirnya kalau dimunculkan maka berbunyi kutiba alaikumusyamu kitabatan kama kutiba. Telah diwajibkan kepada kalian puasa dengan sebuah kewajiban. Jadi kata-kata kitabatan itu dihapus ya, tidak dicantumkan. Dan kata ma adalah masdariyah sehingga ia bermakna mithla kitabatihi ya. Jadi kata-kata ma ini isim mausul, kata sambung yang menghubungkan antara isim masdar dengan yang sesudahnya. Kalau dimunculkan maka bisa berarti mithla kitabatihi, seperti penentuan kewajiban, atau karena ia menjadi hal artinya keadaan dari kata asyam, kata puasa, yang takdirnya atau perkiraannya adalah kutiba alaikumusiyam musybihan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ada kata-kata ini yang tidak dicantumkan ya. Sedangkan ayaman ma'dudat, biasanya kata-kata benda yang disebutkan pada awal kalimat itu atau memiliki kedudukan pokok kalimat ya, atau mubtada, yang hukumnya itu adalah marfu, yang tanda marfu'nya itu kalau di isim mufrad adalah dhammah, tetapi di sini di fathah ayaman ma'dudat, walaupun dia bukan isim mufrad tapi adalah jamak kata plural ya. Nah, mengapa? Apa kedudukan kata ayaman ma'dudat di sini? Ini berkedudukan mansub dengan mentakdirkan suatu fi'il, ada kata kerja yang dibuang, yang kalau diperkirakan takdirnya adalah sumu ayaman ma'dudat, berpuasalah kalian pada hari-hari yang terbilang, yang tertentu, yang sedikit tadi di bulan Ramadan ini ya. Jadi kenapa dinasobkan? Karena dia menjadi objek. Nah, setiap objek itu dihukumi nasab. Nah, kata ayaman adalah bentuk jamak menjadi, sehingga nasabnya dengan tanda fathah ya. Itulah ya, kata-kata sumu dibuang. Ini memang biasa seperti itu dalam pendekatan bahasanya ya. Ada takwil-takwil yang disebutkan oleh para ahli bahasa. Kata sumu dihapus karena ia sudah dapat dipahami dari ungkapan kutiba alaikumusiyam. Dan ungkapan ayaman mahdudat tidak bisa dinasobkan oleh kata asyam karena adanya pemisah asing antara ia dan silahnya, yaitu kama kutibah. Ini akan adalah isim mausul tadi ya. Yaitu tadi kita barangkali agak bingung ya dalam hal memahami ya, tapi nggak masalah ya. Ini sekedar untuk informasi pengetahuan sekilas ya. Yang inti nanti pada sisi hukumnya ya. Kemudian wa antasumu itu adalah pokok kalimat atau mubtada, sedangkan predikatnya adalah khairul lakum. Dan kata fa'iddatu min ayamin ukhar berkedudukan marfu' sebagai mubtada, sedang khobar atau predikatnya adalah muqaddar yang disimpan. Kalau dimunculkan fa'alaihi iddatun min ayamin ukhar. Jadi ungkapan min ayam berkedudukan marfu' sebagai sifat bagi kata fa'iddatun. Dan kata ukhor adalah bentuk jamak dari ukhro. Ukhro satu kalau jamak ukhor, yang berwazan fu'la, yang merupakan isim tafdil. Dan kata ukhor ini menjadi sifat ayam. Jadi kata-kata ayam itu adalah bermakna hari-hari. Kalau dalam bahasa Arab kata hari ya itu yaumun, jamaknya ayamun, yang disebut jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Kedudukannya sama dengan muannats, yaitu kata yang berjenis kelamin perempuan, sehingga isim ini digolongkan muannats majazi, dan sifatnya ukhor juga disifati dengan muannats. Ia mamnu minas sarf, tidak boleh ditanwinkan.
Jadi tidak boleh min ayyamin ukhorin, tidak boleh. Jadi mamnu' minas sarf, tidak boleh ditanwir, tidak boleh ditanwinkan, karena faktor sifat dan adl atau perubahan bentuk dari kata akhor. Akhor menjadi ukhor atau ukhra tadi. Sedangkan fityatun itu juga disebut mubtada, pokok kalimat, dan khobarnya disebutkan lebih dulu, yaitu ungkapan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Jadi pokok kalimatnya didahulukan, diakhirkan ya. Kemudian ta'amu miskin itu adalah badal. Badal artinya pengganti dari kata fityah. Dan kata miskin tidak disebutkan dalam bentuk jamak. Miskin satu ya, kalau jamaknya masakin. Kenapa disebutkan mufrad kata tunggal? Karena pada masa permulaan Islam dulu, yang wajib adalah memberi makan kepada seorang miskin. Kemudian hal itu dinasakh dengan firman-Nya, faman syahida minkum syahra. Jadi memang ada perbedaan pendapat di antara ulama antara ayat 184 dan 185 tadi ya. Di ayat 184 seolah-olah puasa ini masih disunahkan ya. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa lebih baik, nggak puasa juga nggak apa-apa dengan mengganti fidyah ini, kan begitu. Nah, itu sebagian ulama mengatakan ayat 184 ini hukumnya terhapus, dan yang menghapus ayat sesudahnya 185-nya ini. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang berada di suatu negeri menyaksikan masuk hilal bulan Ramadan, maka dia wajib untuk puasa. Bukan sesuatu yang khairul lakum, bukan yang seharusnya atau seyogyanya, tetapi wajib untuk berpuasa. Itu pendapat di antara sebagian ulama ya. Falyasumhu ya, maka adalah dia puasa. Kata to'am, fityatun to'am ya, makanan di sini bermakna it'am. To'am kan makanan, kalau it'am memberi makan. Sama seperti kata ato, pemberian yang bermakna i'to, yaitu memberi sesuatu. Dan syahrul Ramadan itu adalah mubtada, sedang khobarnya alladzi unzila fil Qur'an. Kata hudan adalah hal atau keadaan dari Al-Quran yang takdirnya begini, hadiyan linnas. Jadi sebagai petunjuk, kondisi diturunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Dan kata-kata asyahru berkedudukan mansub sebagai dzarf atau keadaan juga. Takdirnya adalah faman syahida minkum syahra fil Misr. Misr di sini artinya adalah kota. Siapa yang menyaksikan bulan tersebut pada suatu negeri, satu kota, maka hendaklah dia berpuasa ya. Baik, berikutnya tentang kosakata secara bahasa ya. Jamaah sekalian, kata kutiba itu berarti diwajibkan, yang maknanya bisa padanan katanya adalah furidho, diwajibkan, atau juga bisa ditentukan. Asalnya adalah ditulis ya, tapi maksud ditulis adalah diwajibkan di sini. Sedangkan asyam dalam bahasa Arab itu artinya adalah al-imsak, menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya. Suatu saat ya, nanti yang dulu pernah kita ceritakan, Nabi Zakaria pada saat dia tanda-tanda akan punya keturunan Yahya, itu diantara tanda-tandanya adalah dia puasa bicara ya. Inni nadartu lirrahmani sauma walan ukallimal yauma insiya ya. Saya bernadar kepada Allah sauma. Sauma adalah imsakan ya, tidak bicara. Jadi tandanya dia tidak bicara dalam beberapa hari, maka itu nantinya istrinya akan hamil ya, hamil anak keturunan yang sudah diharap-harapkan. Beliau sudah usia tua. Jadi kata-kata sauma bermakna imsakan, menahan dari segala sesuatu ataupun meninggalkan. Sedang arti secara istilah dalam syariat Islam, yang dimaksud siam adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima. Jadi tiga ini pembatal-pembatal puasa yang harus kita hindari, kita jauhi pada saat siang hari Ramadan, yaitu makan,
minum maupun jima sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi hitungan start puasa itu adalah mulai subuh. Jadi fajar itu fajar dua macam, ada fajar kadzib, fajar shadiq. Fajar kadzib itulah fajar yang maknanya fajar bohong, fajar shadiq fajar yang beneran. Fajar kadzib ini biasanya di masyarakat kita ditentukan dengan atau waktu imsak gitu ya. Waktu imsak itu diawali dari fajar kadzib yang kurang lebih 10 menit sebelum adzan subuh. Imsak itu, waktu imsak itu hanya ada di kita, di Indonesia saja. Ya, barangkali supaya kita tidak lengah-lengah atau santai-santai ya. Waktu imsak ini waktu yang idealnya untuk kita tahan. Kalau memang waktunya cukup, kita sudah bangun sebelumnya, kita sudah sholat-sholat, sudah zikir-zikir, kemudian kita makan-makan. Nah, imsak itu waktu untuk menahan. Kemudian setelah imsak apa? Kita dianjurkan memperbanyak istighfar ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur itu waktu yang ideal untuk beristighfar, atau boleh baca Quran juga boleh. Nah, baru menunggu subuhnya. Walaupun setelah imsak kalau mau minum juga nggak apa-apa, boleh ya. Batasnya sampai menjelang adzan subuh itu. Fajar shadiq itulah mulainya start puasa yang resmi sampai dengan tenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib ini ya. Dengan niat dari orang yang memenuhi syarat puasa demi untuk mengharap pahala dari Allah dan mempersiapkan jiwa untuk takwa kepada Allah. Itu makna asyam secara bahasa dan istilah. Sedangkan makna dari kalimat atau ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yakni ada persamaan dengan puasa orang-orang yang terdahulu dalam hal kefarduannya, dalam hal kewajibannya ya. Kaifiyahnya, tata caranya berbeda, ada perbedaan-perbedaan, tapi kewajibannya sama dengan umat-umat sebelum kita, sebelum umat Islam. Namun ada pula yang berkata persamaan itu berkenaan dengan ukurannya tentang lamanya puasa, dan ada pula yang berkata sama dengan caranya, yaitu menahan diri dari makan dan minum. Pendapat pertama yaitu tentang kesamaannya dalam al-fardhu ini lebih kuat, sebab untuk memahami ayat ini cukup dengan mengetahui bahwa Allah telah mewajibkan suatu puasa atas orang-orang sebelum kita. Dan hal ini diakui para penganut semua agama, sebab sudah diketahui bahwa puasa disyaratkan dalam semua agama ya. Jadi puasa ini berasal dari kata-kata dua suku kata, upa, fasa. Upa itu maksudnya adalah dekat, fasa itu mengalami distorsi menjadi wasa ya. Jadi upa, wasa. Upa itu dekat, wasa itu adalah zat yang maha agung. Ini kebiasaan orang Hindu dulu ya. Mereka jadi upawasa itu adalah bermaksud melakukan kegiatan untuk dekat kepada yang diagungkan. Jadi ada sisi kesamaan. Kalau di ritual ya, ibadah makhluk lain ada sisi kesamaannya, yaitu sholat ya misalnya. Sholat itu ada kemiripan dengan kebiasaan dari agama lain, yaitu sembahyang. Yaitu sehingga ada terjemahan sholat diartikan sembahyang. Tapi saya sendiri menghindari kata-kata itu ya, seolah-olah menyembah hiang itu kalau mereka dulu mengartikan kan dewa ya, hiang itu kan Tuhan, versi mereka dewa itu. Jadi sembahyang berarti menyembah Tuhan. Nah, tapi kalau yang tepat ya sholat itu ada artinya, sholat ada arti sembahyang, asyam ada arti puasa. Tapi kalau haji nggak ada makna dalam bahasa Indonesia. Haji ya haji. Kemudian juga zakat, karena tidak ada kemiripan dengan tradisi agama yang lain, juga tidak ada makna dalam bahasa kita, tetap diartikan zakat juga. Jadi itu pengertian atau arti daripada asyam atau asom oleh masyarakat kita disebut puasa, yang asal katanya tadi ya, dari kebiasaan orang-orang Hindu. Bahkan termasuk pula dalam agama keberhalaan. Ajaran puasa dikenal di kalangan orang-orang Mesir kuno, bangsa Yunani,
Romawi dan India. Dalam kitab Taurat yang ada sekarang pun terdapat pujian terhadap puasa dan orang-orang yang berpuasa. Ada riwayat yang kuat bahwa Nabi Musa dulu berpuasa selama 40 hari. Kita pernah mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi Musa, kisah Nabi Musa pada saat menghadap Allah Ta'ala untuk menerima ajaran kitab Taurat itu. Jadi Nabi Musa awalnya puasa 30 hari, kemudian ditambah menjadi 10, totalnya 40. Jadi 40 hari Nabi Musa dipanggil di Bukit Tursina untuk menerima ajaran kitab Taurat. Jadi beliau saat itu puasa. Sedangkan pada zaman sekarang kaum Yahudi berpuasa selama seminggu sebagai peringatan hancurnya Yerusalem dan direbutnya kota ini oleh musuh. Dan mereka pun berpuasa 1 hari di bulan Agustus. Demikian pula Injil-Injil yang ada sekarang memuji puasa dan menganggapnya sebagai ibadah, sama seperti larangan riya dan menampakkan kesedihan pada saat itu ya. Saya dulu pernah punya kawan yang agamanya Nasrani ya. Ya seperti itu. Ternyata dia rajin puasa. Saya nggak tahu niatnya puasa apa ya. Jadi ternyata ada orang-orang yang di luar agama kita puasa, mungkin ya supaya lebih sehat atau apa ya, Allah alam. Tidak seperti kita niatnya ya, berbeda. Nah, ternyata mereka juga punya kebiasaannya. Puasa di kalangan kaum Nasrani yang paling terkenal dan sudah berlaku sejak dahulu kala adalah puasa besar yang dilaksanakan sebelum hari Paskah. Dan puasa hari tersebut dulu dijalani oleh Nabi Musa, Nabi Isa dan kaum Hawariyin, sahabat-sahabat setia Nabi Isa. Kemudian para pemimpin gereja menetapkan macam-macam puasa yang lain ya. Di akhir-akhir surat Al-Maidah itu ada permintaan para pengikut Nabi Isa untuk mendapatkan ma'idatan minas sama, hidangan dari langit ya. Jadi inilah permintaan yang aneh-aneh dari kaum Nasrani saat itu, minta hidangan diturunkan langsung dari langit. Ada di akhir-akhir Al-Maidah itu. Kenapa mereka minta hidangan dari langit? Karena pada saat sebelumnya mereka berpuasa selama 30 hari. Nah, mereka ingin merayakan ya. Kalau kita semacam hari raya itulah ya. Kita setelah puasa maka ada hari rayanya. Nah, mereka seperti itu. Setelah puasa 30 hari mereka ingin merayakan dengan diturunkan hidangan dari langit secara langsung. Dan akhirnya memang betul ketika Nabi Isa sudah berdoa Allah mengabulkan, tetapi ancamannya keras ya. Kalau mereka tetap kufur maka ada ancaman keras yang tidak azab yang pedih diberikan kepada mereka yang belum pernah diturunkan kepada umat sebelumnya ya. Pada saat awal-awal turunnya hidangan dari langit ini sudah pernah kita singgung ya, saat kisah Nabi Isa itu mereka takut awalnya ya, jangan-jangan ini racun ya, seperti itu, jangan-jangan ini membahayakan kalau dimakan, sehingga yang disuruh makan Nabi Isa dulu bersama orang-orang miskin. Baru ketika sudah jelas amannya mereka mau memakan hidangan dari langit ini. Ternyata khasiatnya berbeda antara yang makan awal-awal. Yang makan awal-awal ini mendapatkan khasiat yang sangat banyak dari makan hidangan dari langit, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit macam-macam. Sedangkan yang sisa-sisa ini tidak begitu berkhasiat. Ya, ini mereka hanya bisa menyesal setelah itu. Nah, itu kurang lebih contoh mereka juga melaksanakan puasa yang diawali dari kaum Hawariyin, para pendukungnya Nabi Isa itu. Sedangkan ayat la'alakum tatakun, agar kalian menghindari maksiat. Sebab puasa ini mematahkan syahwat yang merupakan titik awal terjadinya maksiat. Bagi para pemuda yang sudah waktunya untuk menikah dianjurkan menikah. Tetapi bagi yang belum mampu secara finansial, belum siap secara kemandirian, maka dianjurkan berpuasa. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sanggup al-ba'ah? Al-ba'ah itu makna ahli hadis mengatakan jima,
Yang sudah sanggup jima hendaklah menikah. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, kalau dia tidak mampu, belum punya kemandirian, belum punya kesiapan, fa alaihi bisawm, dia hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa ini sebagai benteng ya, proteksi untuk bisa mengikis syahwat-syahwat itu ya, bisa menetralisir. Nah, itulah fungsi daripada puasa. Mendatangkan rasa takwa, mengekang hawa nafsu, mencegah pesta pora, kesombongan, dan perbuatan-perbuatan keji, serta menganggap kecil kenikmatan-kenikmatan dunia. Nanti saat Ramadan banyak sekali para mubalik yang mengupas tentang hikmah-hikmah yang sangat banyak dari puasa ini, yang insya Allah satu sama lain saling melengkapi, saling beririsan ya. Kita sebagai jamaah mohon tidak bosan-bosannya mendengarkan nasihat dari para penceramah kita, walaupun mungkin judulnya beririsan, pembahasannya beririsan ya, kita ambil hikmahnya, pelajaran. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan ayaman ma'dudat, yang diwajibkan puasanya di sini hanyalah bulan Ramadan. Dan dengan demikian yang dimaksud hari-hari di sini adalah bulan Ramadan. Ini adalah pendapat Ibnu Abi Layla dan jumhur ahli tafsir ya. Penyifatan kata ayam dengan ungkapan ma'dudat bertujuan untuk memberi kemudahan kepada mukallaf, orang yang terkena beban taklif, beban syariat, yaitu dengan menyatakan bahwa hari-hari wajibnya puasa itu hanya beberapa hari saja yang tertentu ya. Jadi Ramadan 1 bulan penuh ini wajib puasa. Ada lagi puasa yang wajib adalah puasa nazar. Kalau seseorang berkeinginan ya, dia bersumpah mendapatkan rezeki tertentu, maka dia puasa, maka puasanya menjadi wajib. Ada juga puasa kafarat, nah, itu juga wajib kalau dia melakukan pelanggaran, nah, dia bersumpah tapi dia tidak bisa memenuhi sumpahnya, maka diantara kafaratnya adalah berpuasa selama 3 hari. Nah, jadi itu yang lainnya. Kalau yang berdasarkan waktu itu hanya di Ramadan saja ya. Kemudian kata yutikunahu maknanya adalah yakni orang-orang yang sanggup menjalani puasa tetapi dengan susah payah. Makna ini diperkuat dengan qiraat yang membaca kata ini, yaitu yutawakunahu. Kalau tidak ada harokatnya kan bacanya bisa dibaca yutikunahu, bisa dibaca yutawakunahu ya. Dan memang pada zaman dahulu Al-Quran ini penulisannya tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya pada awal-awalnya ya. Tapi karena kaum muslimin banyak tersebar luas di luar dunia Arab, supaya mereka tidak keliru, maka dibuatlah titik, dibuatlah harokat. Nah, jadi dalam hal qiraat itu ada perbedaan. Yutikunahu ada yang membaca yutawakunahu. Contohnya adalah orang tua yang berusia lanjut, wanita hamil dan wanita yang menyusui, serta orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh, jadi sakit menahun, maka bisa tidak berpuasa. Kalau memang puasa malah membahayakan bagi kesehatan fisiknya, bagi kenyamanannya, maka diganti fidyah. Fidyah adalah pemberian makanan kepada seorang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Makanan yang diberikan adalah dari jenis pertengahan yang diberikannya kepada keluarganya, dan makanan itu diberikan kepada orang miskin 1 kali sebanyak 1 mud, atau kalau dikuruskan 675 gram dari jenis makanan pokok yang umum di negeri yang bersangkutan. Apakah boleh dikuruskan dengan uang atau tidak, ini berbeda pendapat ya. Mirip seperti perbedaan saat membayar zakat fitrah itu loh. Kalau zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i maka hanya boleh dengan beras, makanan pokok. Kalau menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah ini bisa dibayar dengan uang, dikuruskan dengan uang. Nah, ini juga boleh ya, sama perbedaannya mirip dengan zakat fitrah. Bagi yang agak
kaku dan saklek tekstual, maka dibayar dengan makanan pokok, yaitu berupa beras ini. Ya, kalau 675 gram diapkan menjadi 1 kilo lah ya. Jadi 1 hari dibayarkan 1 kilogram kepada orang miskin. Kalau 7 hari misalnya, atau 1 bulan, ya tinggal dikeruskan saja. 1 hari 675 gram, nanti tinggal kali berapa hari yang ditinggalkan dia tidak puasa. Berlaku untuk tadi orang yang keberatan. Apakah orang keberatan karena faktor fisiknya, atau dia karena ada musafir ya, musafir yang terus menerus, misalnya dia profesinya sopir ya, sopir yang tidak pernah berhenti di luar Ramadan juga tetap beroperasi, maka dia misalnya tidak kuat untuk berpuasa, maka bisa diganti dengan fidyah ya. Tapi masing-masing tergantung niatnya lah ya, tergantung azam. Kekuatan fisik itu dipengaruhi oleh kekuatan mental, irodahnya atau azamnya atau keinginannya ya. Kalau dia punya keinginan kuat, insya Allah bisa kuat fisiknya. Tapi kalau keinginannya tidak kuat, gampang tergoda oleh makanan, oleh yang lainnya, maka ini dia tidak punya keinginan kuat untuk puasa berarti. Kemudian kata faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, yaitu dengan memberi lebih banyak dari ukuran yang disebutkan dalam fidyah. Tadi 675 diapkan menjadi 1 kilo. Nah, berarti kan ada kelebihan, maka itu lebih baik. Fahuwa, yakni pemberian yang lebih secara sukarela tersebut lebih baik baginya. Namun berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa dan membayar fidyah. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu bahwa itu lebih baik bagi kalian, maka laksanakanlah pada hari-hari tersebut ya. Karena kalau kita ya sakit ini misalnya, sakit ini kan juga harus dilihat kadar sakitnya, dan perlu ada semacam rekomendasi dari dokter yang paham tentang itu. Terutama bagi wanita yang menyusui atau yang hamil ya, kalau meninggalkan tidak puasa, ini harus ada rekomendasi supaya kalau dia tidak berpuasa pada Ramadan, nanti membayar di luar Ramadan. Ini yang agak susah, bahkan ini Sya'ban ya. Barangkali ada sebagian kaum wanita ini Sya'ban ini masih punya utang Ramadan yang lalu, atau mungkin 2 Ramadan yang sebelumnya. Nah, inilah ya, kalau kita di luar Ramadan berpuasanya agak males bagi yang tidak punya kebiasaan saum sunnah ya. Jadi sebisa mungkin dilaksanakan pada saat bulan Ramadan puasanya. Untuk ibu hamil atau menyusui, apakah dia cukup mengqadha saja atau dengan mengqadha dan bayar fidyah, nanti ada pembahasan ya, pembahasan lebih rinci di poin-poin berikutnya. Tapi yang jelas Islam ini agama yang mudah dan ya, tidak mempersulit ya. Kalau dia hamil dan menyusuinya secara beruntun, nah, misalnya dia punya 4 anak, nah, jadi 1 tahun ini hamil, tahun berikutnya menyusui, tahun ketiga hamil anak kedua, tahun keempat menyusui lagi. Nah misalnya ya, maka ini tidak ada kesempatan bagi dia untuk berpuasa. Saat itulah dia bisa membayar fidyah saja. Tapi kalau dia punya kesempatan, maka lebih baik juga diqadha ya. Di samping dia membayar fidyah untuk berjaga-jaga, dia juga mengqadha pada waktu dan kesempatan yang saat dia sudah sehat atau sudah punya kemampuan. Kemudian unzila fil Quran, bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Jadi baik Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia ini, atau diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur dari Baitul Izzah langit dunia kepada Rasulullah saat di Gua Hira, itu semuanya terjadi di bulan Ramadan. Nah, tapi karena Lailatul Qadar itu waktunya tidak bisa ditentukan dengan pasti, yang paling utama atau yang sangat memungkinkan adalah pada malam-malam akhir di bulan Ramadan,
khususnya malam-malam ganjil, khususnya malam 27, maka pada saat sebagian besar masyarakat kita memperingati peristiwa nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan, itu berarti yang diperingati adalah 5 ayat turunnya di surat Al-Alaq itu. Jadi 5 ayat yang awal turun di surat Al-Alaq saat Nabi bertahannuts atau menyendiri di Gua Hira itu terjadi di 17 Ramadan ya, kurang lebihnya itu. Itu yang diperingati oleh masyarakat kita. Kalau peringatan pada turunnya sekaligus ini agak susah menentukan ya. Seharusnya diperingatinya adalah pada malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Sedangkan arti hudan sebagai petunjuk dari kesesatan. Wa bayinat, ayat-ayat yang jelas minal huda, yang menunjukkan kepada hukum-hukum yang benar, wal furqan, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan ya. Al-Quran ini kalau disifati di awal Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan di sini wabayinat unzila fil Quran hudal linnas. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi di awal Al-Baqarah petunjuk untuk orang bertakwa, di surat Al-Baqarah 184 ini atau 185 ini diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia. Ini mungkin pernah saya ceritakan atau saya sampaikan apa perbedaannya. Kalau hudal lil muttaqin, Al-Quran itu sebagai hidayatut taufik, petunjuk ke arah yang lurus, ke arah kebenaran. Maksudnya ke arah yang tepat ya, kebahagiaan yang atau kebenaran yang sejati. Sedangkan petunjuk untuk manusia, Al-Quran itu sebagai hidayatul dilalah atau hidayatul burhan, penunjuk arah ya, ibaratnya Google Map itu ya, road map atau Google Map itulah Al-Quran. Seseorang yang bisa mengakses Google Map ini dengan benar berarti dia bertakwa, mengarah kepada kebenaran. Kalau dia tidak mengakses dengan benar, hanya ya melihat-lihat saja ya Al-Quran, hanya dibuat pajangan misalnya ya, di rak rumahnya, di mejanya saja. Al-Quran hanya sebatas untuk dibuat kaligrafi atau buat hiasan saja, nggak pernah dikaji, tidak pernah dipelajari isinya ya, berarti dia sebatas itu tadi, petunjuk seperti petunjuk manusia pada umumnya. Ada roadmapnya, ada Google Mapnya, tapi nggak bermanfaat. Yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bertakwa saja. Siapa mereka? Bisa mengakses dengan membacanya, menghayatinya, menghafalkannya, mengamalkan isinya itu. Itu perbedaan antara petunjuk lil muttaqin dan hudan linnas itu. Kemudian faman syahida, barang siapa yang hadir dalam keadaan mukim artinya tidak musafir. Al-yusr itu adalah kemudahan dan keringanan, yaitu dengan dibolehkannya berbuka dalam keadaan sakit dan perjalanan. Orang sakit dan musafir bisa memilih apa yang paling mudah baginya, dan amal itulah yang paling afdol baginya. Yuridullahu bikumul yusr, Allah menginginkan kemudahan ya. Agama kita ini agama yang mudah. Ini merupakan rukhsah. Rukhsah adalah keringanan yang disyariatkan dalam puasa serta dalam hukum-hukum lain. Allah menghendaki agar agama kalian benar-benar mudah, tidak mengandung kesulitan. Firman ini mengandung anjuran untuk mengambil rukhsah kalau ada kesempatan ya. Tapi masing-masing kondisinya berbeda ya. Kalau kita ditanya, ada seseorang mau pergi dari Malang ke Jakarta waktu Ramadan siang hari, apakah sebaiknya berbuka atau tetap puasa? Nah, sebelum kita jawab harus ditanya dulu kondisinya. Bepergian itu memakai kendaraan apa? Apakah memakai bis, ataukah kereta api, ataukah pesawat, ataukah kendaraan pribadi? Nah, itu masing-masing kan kadar kepayahannya berbeda-beda. Kalau dia memakai pesawat dari Abdurrahman Saleh ke Jakarta sana mungkin 1,5 jam saja. Perjalanannya tidak capek, penuh dengan AC, juga tidak sulit, tidak mengandung kepayahan, maka sebaiknya dia tetap berpuasa. Kalaupun dia nggak puasa juga nggak apa-apa, tapi kan nanti sulit ya untuk
membayar di luar Ramadan tadi ada banyak halangannya kan. Jadi kita anjurkan dia untuk berpuasa. Tapi kalau dia misalnya pakai bis, apalagi bukan bis malam ya, bis siang, panas dan nyambung-nyambung misalnya karena uangnya sedikit misalnya, atau pakai kereta yang ekonomi yang panas misalnya, nah itu maka bisa ada kesempatan untuk rukhsah, mengambil keringanan. Nah, masing-masing berbeda tergantung hukumnya ya, yang berbeda-beda. Kemudian kata-kata walitukumilita, huruf lam berfungsi sebagai taklil. Taklil itu adalah merupakan sebab ya, yang ini diatofkan atau disambungkan kepada sebab yang sebelumnya. Yuridullahu bikumul yusra tadi. Kemudian seakan-akan Allah berfirman, rakhasalakum fi hali al-marad was safar. Allah memberikan keringanan untuk kalian pada kondisi sakit dan bepergian. Li'annahu yuridu bikumul yusra, karena Allah ingin supaya kalian mudah, wa antuk milul iddah, dan supaya kalian menyempurnakan bilangan. Jadi bilangan 29 atau 30. Barang siapa tidak melengkapkan hari-hari puasa secara ada itu menunaikan sesuai tepat pada waktunya di bulan itu karena kondisi sakit atau perjalanan, hendaknya ia mengqadha, melengkapinya dengan qadha setelah Ramadan. Jadi Allah mensyariatkan qadha bagi kalian apabila kalian tidak berpuasa dalam perjalanan. Walitukabirullah, hendaklah kalian mengagung Allah ya saat takbiran itu, saat Idul Fitri, ala ma hadakum, atas hukum yang Allah berikan bermanfaat untuk kalian, Allah tunjukkan kepada kalian dengan cara mengingat keagungannya, kebesarannya dan kebijaksanaannya dalam memperbaiki hamba-hambanya, dan bahwa Dia mendidik mereka dengan hukum-hukum yang dikehendakinya, serta mendisiplinkan mereka dengan taklif-taklif atau pembebanan syariat yang dipilihnya. Wala'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini, di mana Dia memberikan azimah hukum asli dan rukhsah keringanan, dan hukum asal haknya itu masing-masing berbeda ya. Kondisinya tadi sebagaimana saya contohkan, apakah kita mau ngambil azimah atau rukhsah itu sesuai dengan kondisi yang berbeda-beda ya. Kemudian tentang ada tambahan sedikit sebab turunnya 184 diceritakan, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Ini turun berkenaan dengan bekas majikan yaitu Qais ibnu Sa'ib, maka ia pun tidak berpuasa lalu ia memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Jadi ini sebab turunnya, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masih memberi umur panjang pada kita, kesehatan, sehingga kita bertemu dengan Ramadan yang mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.